wartawan yang diduga dilakukan oleh oknum salah satu ormas di Kabupaten Majalengka berbuntut panjang. Selain dilaporkannya kejadian tersebut, hari ini puluhan media dan ratusan wartawan mendatangi Polres Majalengka untuk meminta agar kasus ini segera ditangani tanpa adanya pandang bulu. Terlihat hadir wartawan dari Majalengka, Subang, Sumedang, Cirebon, Bekasi, Jakarta, dan lainnya. AB Channel melaporkan. Rangka menerima kedatangan rekan-rekan media karena memang Pak Kapolres sedang ada kegiatan. Kami sudah berdiskusi banyak juga dengan Pak Romo. Tentunya terkait peristiwa kemarin adanya dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan itu sudah kami terima, sudah kami proses, dan kami minta agar hal itu dipercayakan kepada kami. Namanya masyarakat datang ke kantor polisi mencari keadilan, tentunya akan kami berikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Namun mungkin bisa dibantu disampaikan juga ke rekan-rekan yang lain, ya, karena informasi yang kami dapat di lapangan juga ketika masyarakat mungkin bertemu dengan yang mungkin rekan media lainnya melakukan klarifikasi di lapangan, ternyata dari masyarakat di sana mungkin terjadi keraguan-raguan. Kenapa terjadi keraguan-raguan? Karena rekan kita yang kemarin turun ke rumah sakit itu turun dengan dibekali kartu tanda anggota yang sudah berakhir, yang sudah tidak berlaku. Kemudian turun dengan surat tugas yang menurut kami perlu dipertanyakan, perlu dikonfirmasi ke Pimretnya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan hasil pengamatan kami, surat tugas yang menyertai yang bersangkutan itu dikeluarkan per tanggal 15 Agustus 2021. Sedangkan kegiatan jurnalisnya dilakukan bulan Juni. Sedangkan surat tugas yang mendampingi dari rekan kita yang turun kemarin ke lapangan itu dikeluarkan per Agustus 2021. Tentunya itu juga nanti kami akan klarifikasi ke Pimret. Namun perlu diketahui rekan, mungkin dengan itulah terjadi ya kesalahpahaman di masyarakat. Dalam artian mungkin mempertanyakan apakah betul yang turun ke lapangan ini adalah betul-betul dari media, betul-betul dari jurnalis. Kemudian terjadilah tindak penganiayaan. Untuk tindak penganiayaan sendiri itu kemarin sudah kami terima laporannya dan tentunya akan kami tindak lanjutin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami minta bantuan dari rekan-rekan media tentunya untuk bisa saling menginfokan kondisi real, kondisi asli sebenarnya seperti apa. Jadi jangan hanya kulit luarnya saja. Ini ada penganiayaan terhadap rekan kita, saudara kita dari media. Sedangkan di sana kondisinya masyarakat ketika waktu itu meng-cross check kepada yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan legalitasnya sebagaimana seorang media atau perlu dipertanyakan kembali. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dapat bantuan rekan-rekan. Bisa, ya, moga-moga Pak. Ya, silakan. Saya Opan, Ketua Umum Perwakilan Jakarta. Ya. Adalah apa saya. Ya. Jadi saya menanyakan di sini bahwa Mungkin bisa sambil jaga jarak ya Pak ya. Kita soalnya masih kondisi prokes. Yang dimaksud dengan masyarakat itu siapa? Bukan masyarakat. Bukan masyarakat. Nah, yang kedua adalah terkait masalah profesi jurnalis. Saya dari tahun 1999 jadi jurnalis tidak pernah pakai surat tugas. Nah, sekarang kita profesi. Tugas ini adalah dibentuk karena ada Pokja. Jadi wartawan disekat-sekali menggunakan teritorial wilayah. Itu yang saya tidak suka. Karena saya memperjuangkan kemerdekaan pers dari tahun 2001. Nah, terkait masalah ID pers, ketika dia menanyakan bahwa mana ID kamu, ini, ketika dia telat atau tidaknya kan ada bok redaksi. Jadi ujung-ujung langsung main pukul aja. Ini namanya premanisme. Nah, selanjutnya saya tanyakan lagi bahwa kita ini adalah profesi yang sangat mulia. Wajar ketika ada bendera yang sangat lusuh dan robek, dikritisi dong. Harusnya kalau dia mengaku sebagai masyarakat, dia juga membantu. Kalau dia punya NKRI, ini orang benar coba untuk memberikan penjelasan, tapi dipukul. Itu loh Pak. Ya, gitu.
Ini masalah bendera loh, bukan masalah yang lain. Nah, ini yang saya mau tanyakan Pak. Ini kan viral karena dunia akan mengetahui kita orang mengkontrol kalau bendera aja kok kalau itu. Ini viral Pak. Bendera nasional bahkan udah jadi ketemu teman-teman Jajaira saya telepon. Terus teman antar yang di luar Indonesia juga bisa telepon. Ini sangat memalukan ya. Karena apa? Kita berjuang. Nah, saya berharap kami dari semua wartawan berharap kepolisian Majalengka segera menangkap oknum pelaku dan ormas 1x24 jam. Karena itu dari hukum Pak. Itu ada buktinya. Pemukulan jelas loh, ada videonya. Ini kami itu 1x24 jam Pak. Bahkan nggak 1x24 jam. Kalau tidak ini kan kami turunkan ratusan bahkan sampai ribuan wartawan cepat. Makasih Pak. Oke. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Silakan. Oke, Mas Ran? Saya Mustafa Tawakan. Mas Mustafa. Kembali lagi Mas Mustafa menyampaikan bahwa wartawan itu adalah profesi. Betul. Kalau profesi berarti harus profesional. Profesional itu minimal seperti apa Pak? Sesuai dengan tupoksinya. Terus apa lagi? Legalitas yang jelas. Ya memang itu kan profesi. Tentunya harus profesional. Tentunya harus legalitas yang jelas. Tapi saya perlu ingatkan, saya tidak menyampingkan peristiwa pidana yang ada. Untuk itu kami pun juga harus profesional. Profesional seperti apa? Memang betul terjadi tindak penganiayaan. Mungkin dari Mas Mustafa bilang ada rekaman video. Ya, kita kan berbicara perundang-undangan 184 KUHP, ya 184 KUHP. Seseorang, apa yang dimaksud 184 KUHP itu kan ada yang namakan alat bukti yang sah. Yang pertama itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan untuk bisa menetapkan seorang tersangka, kita harus minimal punya 2 alat bukti, ya 2 alat bukti. Oke, tadi mungkin Mas Mustafa menyampaikan adanya rekaman video, ya kan? Itu baru 1 alat bukti. Kemudian datanglah pelapor korban, itu baru 1 keterangan saksi. Sedangkan dalam perundang-undangan 1 saksi itu bukan alat bukti. Makanya kemarin kami sangat mengharapkan rekan dari korban yang kemarin ikut di lapangan itu bisa dimintai keterangan. Tentunya kami juga tolong dibantu dong untuk kooperatif, untuk melengkapi alat bukti, untuk bisa melakukan upaya-upaya penegakan hukum lebih lanjut. Nah, namun sampai saat ini rekan dari Pak Sulaimannya itu masih kami tunggu, bahkan sampai malam itu tidak tunggu. Kebetulan memang menyampaikan alasannya tidak bisa hadir karena istrinya sedang persalinan. Jadi demikian Pak Mustafa ya. Yang kedua adalah kami akan melaporkan ini ketika kami atas bahwa ada dugaan dari oknum pelaku ormas tersebut menyebut wartawan semua anjing. Itu bahasa jelas loh. Ini menghina kami. Dan kami berhak untuk melaporkan hal itu. Berarti kan itu ada 2 poin. Poin yang berbeda. Silakan nanti kalau yang mau dilaporkan kita persilakan. Yang kedua adalah kami juga sudah komunikasi dengan Pimret dari media sendiri bahwa mereka sudah mendampingi sampai jam 12 malam di sini, betul nggak? Nah, artinya bahwa dengan video itu mereka menyatakan kan jelas tuh komunikasi video itu. Nah, itu yang mendengar itu juga bisa jadi saksi Pak. Nggak perlu di TKP kalau menurut saya, karena itu video real fakta. Kami juga bisa jadi saksi bahwa ini penganiayaan gitu. Oke. Makanya kan saya bilang kita kan sama-sama belajar ya. Apa sih yang dimaksud dengan saksi? Coba Mas Mustafa mungkin bisa jawab. Di Babinsa sendiri kan ada Koramil waktu itu. Hah? Babinsa kan ada. Kan bisa jadi saksi juga Babinsa. Iya, maksud saya tanya apa yang dimaksud dengan saksi itu apa? Saksi kayak mereka kejadian mendengar segala macam. Mengalami secara langsung. Secara langsung kan? Secara langsung. Ya sudah. Makanya saya sangat mohon dibantu, kan juga tadi rekan yang satu kan rekan media juga. Kalau memang rekan itu memang menunjukkan solidaritas, ya tolong ayo kita dibantu secepatnya. Kan identitas jelas, Pak Wahyu, nomor telepon ada. Ya tolonglah kamu datang dulu ke Polres, tolong dibantu, teman kita kan sudah ada dianiaya. Ya tentunya kan kita sangat-sangat berterima kasih. Mungkin Mas Mustafa juga bisa dibantu kontak. Kalau saat ini mungkin bisa datang, kita bantu, kita periksa, kita gelapkan, kita lakukan upaya penegakan hukum. Jadi kita juga nggak bisa bekerja sendiri. Tolong dibantu juga kita. Apalagi yang bersangkutan ikut pada saat itu di situ. Karena gini Bang, yang saya dengar, maaf saya sedikit, ini akan jadi suatu hal yang harus didengar juga teman-teman, bahwa saya dengar bahwa
ada muatan pergesekan, nggak tahu ini opini atau fakta di lapangan, bahwa salah satu dari wartawan yang tersebut katanya ya, dugaannya adalah meminta sejumlah uang. Mungkin orang itu merasa takut, tapi kan dia mengaku dia tidak pernah. Dia bahkan di dalam video saya tidak minta. Nah, kalau memang itu adalah permintaan uang, artinya ada pembuktian dong. Begitu. Katanya dari Puji itu mau melaporkan juga masalah itu. Ayo silakan kita adu. Artinya bahwa ada laporan, berarti kita harus ada pembuktian. Kan gitu ya? Iyalah. Nah, Makanya kan Mas Mustafa ini kan sudah menjelaskan, ya dibantu dong, dikasih ketegaran, diberi support. Udah kamu laporan. Kalau kamu memang tidak melakukan, ngapain takut? Jadi support kan ada rekan-rekan media nih. Ya dibantu disupport lah, dikontak untuk datang. Nggak perlu takut, kamu kan juga mau dilaporkan, buktinya apa kan begitu harus. tapi dari pagi yang di lapangan sendiri, Mbak Bina sendiri, Pak Kasat sudah panggil. Kenapa? Pak Kasat sudah panggil beliau, Mbak Bina kan juga. Dan kalau kita minta keterangan dari aparat, tentunya kita harus berkoordinasi dengan pimpinannya, instansinya. Nanti tentunya tahapan tidak bisa saya seorang penyidik ujuk-ujuk memanggil dari aparat TNI. Tentunya kita harus bersurat dulu, ada prosesnya, tidak bisa langsung. Yang ya gimana Bu? Terkait alat bukti, Bapak tadi bilang kan pertama itu rekaman, ya, terus Bapak menanyakan lagi satu alat bukti yang menguatkan. Di situ terlihat adanya korban, yang jelas luka berdarah, dan istri dan Polres pun sudah meminta untuk visum. Apakah itu tidak bisa didorong untuk sebuah alat bukti? Itu sudah cukup loh Pak. Ya. Sehingga kenapa kami ingin meminta untuk segera ini dituntaskan. Ya. Karena jangan menjadi nanti terjadi buruk ya. Di situ ada aparat penegak hukum Babinsa, tapi di situ di sini ormas yang mempunyai kekuasaan. Terus bagaimana dengan lembaga hukum yang dilecehkan ini gitu? Kita tidak ingin. Kita jurnalis profesi yang mulia. Kita sebagai kontrol sosial, nah, tidak ingin seperti ini Pak gitu. Kalau ini tidak ditindaklanjutin, bagaimana nanti ke depannya? Yang nanti ormas-ormas itu akan besar kepala Pak. Suatu perangkat pemerintahan dikuasai. Nah seperti ini akan baik gitu loh. Kalau udah viral seperti ini, nah, kalau tidak ada kebijakan dari Polres untuk penegakan hukum, ini bakalan nanti menjadi presiden buruk untuk kinerja dari kepolisian sendiri. Mohon maaf dengan Ibu siapa? Saya Ulang, kebetulan juga pengurus dari Forum Wartawan Jakarta Indonesia. Oke, terima kasih Bu Ulan untuk masukannya. Yang jelas kami dari kepolisian, dari Polres Majalengka akan menegakkan hukum. Kalau dibilang kami tidak bertindak dengan baik, ya bisa ditanya ke Mas Herman. Bahkan kemarin itu korban kita dampingi, kita antar untuk melakukan visum di RSUD Majalengka. Bahkan sampai di sana pun ya kita ada kendala, betul ya Mas Herman ya. Padahal itu penting untuk sebagai alat bukti untuk membuktikan persidangan. Dan visum itu Ibu kan itu begitu diproses visum tidak serta merta hasilnya bisa keluar, ada proses. Yang sangat kami butuhkan itu kalau bisa kehadiran dari saudara Wahyu tadi. Ya tolonglah, kan ini kan wujud solidaritas, jadi bantu dikuatkan, Kami akan disupport. Iya, kalaupun dikawal lah. Terus yang kedua gini, Pak Kasat sering menanyakan bagaimana terkait masalah komitmen dari Pak Kapolri sendiri memberantas premanisme. Itu yang pertama. Karena apa? Ini ada suatu premanisme. Artinya, jajaran tinggi Pak Kapolri sendiri mengatakan seperti itu. Diikuti dengan jajaran bawah. Itu profesionalisme. Yang kedua adalah kami menduga ada pembackupan. Tadi di backup nih, dugaan kami dengan ormas tersebut. Jadi ada apapun wartawan atau LSM masuk yang menangani masalah ormas. Nah ini kan lucu. Jadi bagaimana negara ini bisa maju? Dan ada dugaan kami ada konfirmasi billing lah. Ini harus kita ungkit semua. Kenapa negara nggak akan bisa maju? Kita kontrol kalau malah kita diginikan. Lucu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih lagi ya. Ya monggo Pak, silakan Pak. Saya Rahmat Pak dari Muhammadiyah. Ini hanya mempertegas tadi komentar dari Pak Kasat terkait statement masyarakat agar tidak menjadi sumir di itu, karena yang di video kan kita ketahui itu ada atribut ormas ya Pak. Itu bisa diperjelas lagi Pak, apakah masyarakat atau ormas yang melakukan pemukulan? Ya kalau yang jelas kami kan kalau berdasarkan video tentunya ada masyarakat yang melapor. Nah, video itu sendiri pun kita perlu pendalaman penyelidikan. Itu Mas, makanya kita sangat membutuhkan keterangan para saksi.
kasih korban kan sudah melaporkan. Ya kami bisa harapkan kalau bisa ada juga saksi yang rekannya korban tadi itu untuk kita lakukan pembuktian. Mungkin dari keterangan mereka lah nanti kita lakukan pendalaman siapa saja yang turut hadir di situ di balai desa itu. Mungkin begitu ya Mas ya. Tolong dibantulah kita. Ya, jadi kan ada itu tolong dibantu mungkin saling mensupport ya, saling menguatkan. Pak Walinya bisa hadir. Ya nanti kita lakukan pemeriksaan. Ya tentunya kita akan lakukan upaya penegakan hukum lebih lanjut. Dan tadi terkait Mas Mustafa, yang namanya premanisme sudah jelas perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri, kemudian juga dari Pak Kapolres juga, ya untuk premanisme harus kita tindak tegas. Ya, tapi tentunya ada aturan juga yang mengatur tidak main asal duduk, makanya tolong kita dibantu untuk melengkapi pembuktian tadi. Kalau memang bisa datang nanti lebih cepat lebih baik, ya kita lakukan upaya penindakan. Gitu ya Pak ya? Siap benar. Ya Ibu ya, mungkin bisa dibantu nanti Mas Herman, mungkin ditanya lagi ke Pak Solemannya itu siapa, dikontak lah. Biar cepet lah Iya, saksi biar satunya, cepet. biar beliau Juga bisa ada langsung. satu harapan, Gimana, Pak? Pak? Nah, saya kan dari Komite Perdamaian Dunia, Iya. World Peace Committee 202 negara. Kebetulan saya sebagai jurnalisnya, International Journalist Association. Memang kini kita berharap Pak, segala penegakan hukum ini ditegakkan seadil-adilnya. Cuman tentunya dengan ketertiban ya Pak ya, nah, dengan mengusung nilai-nilai yang baik dan benar gitu. Supaya bisa kita hidup berdampingan berdamai, tapi hukum tetap tegak seadil-adilnya. Itu harapan kita Pak. Dengan ini kan saya sampaikan semoga semua bisa terkendali dengan baik gitu. Itu aja harapan saya. Saya mendapat sebuah harapan Pak. Karena akan saya ekspos langsung ke 202 negara Pak. Gitu. Saya kebetulan youtubernya Pak. Youtubernya. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa baik ya Pak ya. Iya lah, kita juga pengennya segera Pak. Ya, tidak ada yang kita tutupin, apalagi sekarang eranya transparansi. Rekan-rekan juga di sini pada bisa sama-sama melihat. Ya saya rasa kita berupaya maksimal. Mulai dari tadi malam kita terima laporannya, kita dampingi ke rumah sakit juga sudah bentuk upaya maksimal kita untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Mungkin bagian Pak, ya Pak Roma.